Oke teman-teman, jadi hari ini pengen ngobrol soal UMKM yang selalu ketemu mentor dan ya mungkin motivator juga ya. Jadi jangan 100% percaya sama motivator soal produk teman-teman. Kenapa? Karena biasanya UMKM itu dari ketidaktahuan lalu mereka diajak ngobrol ngalir ngidul dan saat output pun pas terakhirnya mereka pun bingung sendiri gitu. Tadi ngobrol tuh apa ya, terus gimana ya. Jadi yang harus dilakukan adalah bener nggak sih kalian ketemu dengan mentor yang tepat. Karena kebanyakan mentor itu pasti soal bicaranya tentang konsep produk, terus tentang bisnis canvas, terus yang ketiga posisi produk, terus bagaimana cara kamu menjualnya dan lain-lain. Nah, tapi yang di sini saya highlight dan sangat-sangat sering banget adalah tentang value produk teman-teman dan produk proposition. Jadi selalu banyak banget yang bahas kenapa produk saya belum laku dan dijawab pasti value produk kamu apa? Nah, pasti ditanyanya seperti itu dan kebanyakan UMKM pasti bingung gitu, apalagi yang baru mulai. Value produk apa ya? Nah, lalu mereka disalahkan akan produknya yang mungkin bukan mereka tidak bisa menjawab, tapi tidak terbiasa untuk menjelaskan value gitu teman-teman di Indonesia ini. Dan yang paling sering itu adalah pertanyaan tadi. Lalu yang harus diingat teman-teman adalah produk itu pasti lahir dengan value. Kenapa? Karena saya lulusan desain produk dan setiap produk yang dibuat itu kebanyakan 80% kalau kita meniru dan meniru yang sudah ada, pasti value-nya sudah jelas, teman-teman. Kayak gini. Misalkan teman-teman bikin seblak. Value seblak itu udah jelas, teman-teman. Itu adalah untuk mendapatkan kenikmatan dari makanan yang disediakan, terlepas dari sehat atau tidaknya. Nah, pembedanya apa? Sebenarnya nggak perlu pembeda, teman-teman. Karena gini, makanan otentik itu adalah makanan yang mendekati rasa awal dari standar yang kita rasakan dulu gitu. Atau memang menjadi standar orang tertentu, target market tertentu gitu. Nah, jadi jangan pernah bingung soal value, bilang aja value kamu apa, rasanya enak, dan memang seblak kebanyakan seperti itu. Nah, yang sering dibingungkan dan dibikin pusing oleh mentor UMKM itu adalah apa pembeda kamu? Nah, selalu ditanya apa pembeda kamu? Pasti UMKM langsung bingung, apa ya? Karena dia pun mulai dari menjiplak dan melihat dari mata kepalanya mungkin, atau memang merasakan bahwa yang dijual seblak di samping rumah saya itu laku dan saya tertarik untuk melakukan itu. Nah, model bisnis seperti itu bisa teman-teman. Jangan sampai teman-teman mikir bahwa ya harus ada pembeda, rasanya di aneh-aneh. Enggak semua orang suka yang aneh-aneh. Enggak semua orang early adapter atau bisa beradaptasi dengan rasa-rasa yang baru itu. Mungkin orang-orang dulu pasti senang dengan seblak yang original, yang pedas, yang ya telur lah, mie lah, dan lain-lain gitu. Dan ya coba aja teman-teman. Jadi ada dua cara teman-teman. Yang pertama itu kenapa produk teman-teman nggak laku adalah satu, teman-teman tidak memasarkan dengan baik. Dua, teman-teman jika buka offline berarti posisi teman-teman kurang bagus. Hanya dua itu teman-teman. Jadi pertama, jika teman-teman membuat makanan, defaultnya itu udah harus enak, udah harus banyak disukai teman-teman. Emang ada bikin makanan yang nggak enak gitu, yang kata dia sendiri aja nggak enak mau dijual, kan nggak ada. Pasti orang bikin makanan enak. Orang bikin produk pasti produk yang bagus. Kayak bikin sepatu pasti nyarinya sepatu nyaman, sepatu ringan. Terlepas dari dia bisa desain produk atau tidak, pasti vendor itu menawarkan yang terbaik gitu. Nah, default produk itu udah pasti mengikuti fungsi dasarnya. Pertanyaannya, kenapa produk kita tidak laku, produk orang lain laku? Yang pertama, teman-teman udah memasarkan dengan baik nggak?
kenapa memasarkan dengan baik menjadi berada di posisi nomor 1? Karena semakin banyak orang yang melihat, bakal besar kemungkinannya untuk mencoba, teman-teman. Kayak gini, teman-teman jualan di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu berapa ribu orang yang lewat. Nah, pasti sekian persennya itu akan menghirup baunya, akan melihat gerobak teman-teman, dan lain-lain. Nah, jadi traffic itu sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk yang pertama kali buka UMKM. Jadi traffic adalah modal pertama, di mana teman-teman buka dan sudah melakukan pemasaran seperti apa. Makanya ads Facebook, ads dan lain-lain, atau Meta dan lain-lain itu cukup bagus untuk digunakan oleh UMKM di tahap awal. Karena mereka mendatangkan traffic dan memaksa orang untuk melihat lewat Instagram, Facebook, dan WhatsApp mungkin, kayak gitu. Nah, traffic menjadi pilihan pertama. Dan yang kedua adalah posisi teman-teman enak atau enggak toko offline-nya. Jika traffic tadi mendatangkan pembeli, nah yang kedua ini adalah posisi toko teman-teman itu enak nggak sih? Yang pertama, hari ini semua orang udah pakai kendaraan motor dan mobil, teman-teman. Jadi saat buka toko, tolong pikirkan parkir. Karena menengah ke bawah sekarang udah pakai kendaraan semua. Jadi saat kita tidak mendapat parkir itu sangat tidak nyaman, teman-teman. Lalu teman-teman ada di jalan sebesar apa gitu. Terus yang perlu diperhatikan satu lagi adalah jangan jualan produk mahal di sekitaran orang-orang yang berada di menengah ke bawah, teman-teman. Kayak gini. Teman-teman di pasar jualan dompet kulit yang premium, yang mahal. Itu nggak cocok. Jadi kalau di pasar itu pasti teman-teman tahu siapa yang jadi target marketnya. Itu adalah ibu-ibu yang suka nawar. Jadi bikinlah bubur yang murah, enak, dan banyak. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Untuk UMKM tahap awal yang diperluin adalah seberapa banyak pengunjung yang masuk, caranya gimana. Pertama, ya lewat ads tadi pemasaran. Yang kedua, posisinya ada di pinggir jalan. Cobalah untuk merayu mereka lewat bau masakannya, atau tokonya yang bagus, yang eye-catching, dan lain-lain. Tahap itu yang pertama harus UMKM lakukan, teman-teman. Jika sudah lakukan, kita lanjut episode 2. Terima kasih.